kelompok 3, saya Sarah Azahra. Saya Rasa Aditya. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul penyajian laporan keuangan syariah yang akan dibacakan oleh Rasa. Yang pertama, pendahuluan. Penyajian laporan keuangan syariah sepenuhnya didasarkan pada PSAK nomor 101 yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Perlunya penyajian laporan keuangan adalah agar dapat membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan syariah lainnya. Entitas syariah yang dimaksud oleh PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. PSAK nomor 101 menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Materi berikutnya komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan neraca atau balance sheet adalah bagian dari laporan keuangan yang menampilkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Komponen dalam neraca syariah meliputi aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas pemilik. Yang kedua, laporan laba rugi memberikan gambaran tentang kinerja operasional suatu entitas selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Komponen dalam laporan laba rugi meliputi pendapatan, beban, laba bersih. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. Komponen dalam laporan perubahan ekuitas meliputi laba atau rugi bersih, seluruh pos pendapatan dan beban, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, transaksi modal, saldo akumulasi laba atau rugi, dan nilai rekonsiliasi. Yang berikutnya, laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan aliran masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Komponen dalam laporan arus kas meliputi yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu kas yang diterima dan dibayarkan dari aktivitas utama entitas. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yaitu kas yang diterima dan dibayarkan dari investasi dalam aset tetap atau investasi lainnya. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diterima dan dibayarkan terkait dengan pendanaan entitas. Berikutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk informasi penyusunan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi atas estimasi yang dibuat, informasi tambahan lain yang relevan. Berikutnya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Perusahaan syariah harus memiliki catatan atas sumber dan penggunaan zakat dalam laporan keuangannya. Komponen dalam laporan ini terdiri atas sumber dana zakat internal, sumber dana zakat eksternal, kebijakan penyaluran zakat, proporsi dana yang disalurkan. Yang berikutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah merupakan kewajiban likuid yang harus diakui sebagai pengurangan kewajiban ketika disalurkan. Komponen dalam laporan kebajikan terdiri atas yang pertama, sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dan akhir dana kebajikan, ringkasan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Bagian ini merinci transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah seperti transaksi muharabah, musyarakah, dan lainnya. Materi selanjutnya, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam KDPPLK syariah. Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara
eksplisit dan tanpa terkecuali kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini tidak ada PSAK syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa, dan kondisi lain, maka akan mengacu SAK umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, identifikasi laporan keuangan. Entitas syariah mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumentasi publikasi yang sama. SAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan, dokumen yang disampaikan kepada regulator atau dokumen lain. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengguna laporan keuangan dapat membedakan antara informasi yang disusun sesuai SAK dan informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak dikenakan persyaratan dalam SAK. Entitas syariah mengidentifikasikan secara jelas setiap jenis laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, entitas syariah menyajikan informasi berikut ini secara jelas dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami. Yang pertama, nama entitas syariah pembuat laporan keuangan atau identitas lain dan setiap perubahan informasi di akhir periode pelaporan sebelumnya. Yang kedua, apakah merupakan laporan keuangan satu entitas atau suatu kelompok entitas, tanggal akhir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, mata uang pelaporan, dan terakhir pembulatan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya dan diskusi? Harap diskusikan di grup ini ya. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.